bahwa petani berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali, rebut kembali. Ayo maju. Ini para pimpinan jalannya agak maju supaya itu spanduknya tidak terhalangi dan semua orang bisa membacanya. Musik tolong dikencangin, lagu Halala Bandung. Kita nyanyi bersama-sama. Ayo nyanyi sama-sama. Oh, Halala Bandung, ibu kota periangan. Halo, Halala Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Bawa kibarkan semua benderanya. Kita akan terus menyanyikan Halala Bandung sampai nanti kita berhenti di depan gedung DPRD. Ayo dengan semangat. Ini petani. Nyanyi dengan semangat ya. Halo, Halala Bandung, kita gedung periangan. Halo, Halala Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Tutup tangan sampai apa? Ini tutupannya bukan? Rebut kembali. Kaca. Ayo rapikan lagi barisannya. Halo Bandung, tolong Bapak Ibu semua bariskannya dirapikan. Jangan sampai ada yang keluar dari barisan lewat. Tunjukkan kita masa yang terdidik, tunjukkan kita masa yang terpimpin dan disiplin. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini di depan gedung sate ini banyak sekali nih, ada sejumlah organisasi kemasyarakatan, kemudian ada dari Gabungan Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup se-Jawa Barat nih. Mereka melakukan aksi di depan, akan melakukan aksi di depan kantor atau gedung DPRD Provinsi Jawa Barat nih. Tidak ada yang tercecer dan tidak ada yang memisahkan barisan dari aksi di tempat ini. Tuntutannya apa saja nanti kita ikuti bersama ya. Ini mereka baru sampai di area gedung sate dan akan melakukan aksi di depan gedung DPRD Jabar. Tolong kibarkan benderanya semua. Hidup petani, hidup petani. Saya mobil komandan terus maju. Mobil komandan terus maju. Terus maju. Agak cepetan sedikit. Agak cepetan sedikit mobil. Ayo baca. Itu di dia. Oh, ini ada dari Aliansi Petani Pangalengan juga. Masa aksi ini ada para petani, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak muda juga nampak mengikuti aksi ini. Ini aksi di depan gedung DPRD. Ini baru lewat gedung sate. Kan motor di mana, Bang? Di jalan.
banyak juga nih masa aksinya. Tanggal 24 September 2025, tepatnya dalam rangka memperingati Hari Tani dan Agraria yang juga kebetulan momentumnya dengan 1 tahunnya pelaksanaan pemerintahan Presiden Prabowo. Pihak pimpinan DPR RI yang secara kelembagaan merupakan representasi lembaga penyampaian masukan dari akademisi dan perwakilan masyarakat sipil dan NGO Yayasan Konservasi dalam kurung non-budidaya, non-alih-fungsi dan non-alih penguasaan kawasan lahan. 2. Penentuan luasan tanah untuk didistribusikan menjadi lahan milik rakyat untuk kepentingan budidaya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, hunian dan perkampungan. 3. Penentuan alokasi luasan tanah pelaksanaan agraria yang representatif dan akuntabel. Pelaksanaan program agraria yang telah ditetapkan Tata guna tanah memiliki fungsi untuk kegunaan dibudidayakan baik untuk lahan pertanian maupun untuk didayagunakan dalam bentuk usaha produk komoditi lainnya. Selama ini diklaim milik perhutani, padahal institusi ini Siapa aja ya, aksi hari ini teman-teman yang tergabung di gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup se-Jawa Barat, salah satu aksi yang sekaligus memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Dan sebetulnya bertepatan dengan hari ini pun juga itu adalah Hari Anti Korupsi. Nah, ini sangat sangat momentum banget bagi masyarakat atau rakyat Jawa Barat yang diwakili oleh petani di 10 kabupaten kota dan juga jaringan CSO, jaringan NGO serta para seniman yang tergabung di gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup se-Jawa Barat. Nah, tentu tujuan dari kedatangan kami hadir dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia ini perlu diketahui oleh publik, oleh pemerintah, oleh sebuah kalangan, ketimpangan penguasaan lahan hingga saat ini itu terus terjadi. Rakyat semakin tergusur, rakyat semakin sulit akses terhadap ruang. Bahkan asas keadilan terhadap ruang itu masih diberikan kepada para gugat, masih diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini justru tidak mampu mengelola lahan, yang selama ini menyebabkan degradasi, yang selama ini menyebabkan perubahan alih fungsi yang bermuaranya terhadap krisis iklim, yang bermuaranya terhadap bencana. Bahkan Jawa Barat ini adalah salah satu wilayah provinsi yang memiliki kerentanan tertinggi se-Indonesia, sehingga itu menjadi satu hal yang penting untuk perlu dipertimbangkan kembali akses keadilan ruang yang selama ini diberikan pemerintah kepada pengusaha itu dievaluasi. Nah, adapun dari beberapa tuntutan desakan kami, salah satu yang paling terpenting itu kami ingin mendesakan dorongan kepada pemerintah untuk segera membuat tim khusus atau pansus untuk melakukan evaluasi dan kajian kebijakan serta mengevaluasi seluruh konsesi, izin-izin konsesi yang berada di wilayah pengelolaan perhutani, yang di wilayah pengelolaan PTPN serta di wilayah pengelolaan BKSDA yang selama ini degradasi bentang alam berubah, lahan kritis terjadi di kawasan-kawasan tersebut. Yang kedua juga kami mendesakan untuk segera mengevaluasi izin-izin konsesi yang ada di Jawa Barat, yang dimana rakyat semakin sulit mengakses lahan, rakyat semakin sulit mengakses ruang, sehingga asas keadilannya itu tidak semata-mata diberikan kepada rakyat, akan tetapi diberikan kepada korporat, kepada pemodal-pemodal yang selama ini tidak memberikan kontribusi, bahkan menyebabkan kerugian negara untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan kembali. Itu menjadi salah satu tujuan kami dalam gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup. Berapa titik mungkin lahan-lahan yang rusak nih, Pak? Ya, Walhi mencatat kondisi lahan dari luas total wilayah Jawa Barat mencapai 3,5 juta hektar, setengahnya sudah rusak.
kondisinya sudah rusak. Di mana saja kerusakan itu terjadi, berada di wilayah pengelolaan BKSDA, berada di wilayah pengelolaan perhutani, dan berada di wilayah pengelolaan PTPN. Sisanya kawasan-kawasan imbuhan seperti Bandung Utara, seperti Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Barat, dan beberapa wilayah yang memiliki kerentanan dan memiliki potensi imbuhan yang terdegradasi oleh kegiatan-kegiatan industri, kegiatan-kegiatan kondominium, kegiatan-kegiatan tambang, dan kegiatan-kegiatan pariwisata. Hal ini menentukan 1,2 juta hektar telah terdegradasi dari jumlah total luas wilayah Jawa Barat. Bahkan kawasan hutan yang jumlahnya mencapai 800.000 hektar telah terdegradasi dan sisanya hanya tinggal 400 hektar. Artinya ini adalah warning bagi pemerintah, warning bagi publik untuk sama-sama harus menyelamatkan segera kondisi kerusakan lingkungan yang telah terjadi oleh kegiatan-kegiatan yang tadi di bawah pengelolaan BKSDA, di bawah pengelolaan perhutani, dan di wilayah pengelolaan PTPN. Ini harusnya menjadi satu rujukan supaya selamat masyarakat Jawa Barat terhindar dari bencana yang terjadi seperti di Sumatera, untuk melakukan segera audit lingkungan, mengevaluasi izin-izin konsesi, dan melakukan upaya pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup di Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.